Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita pada minggu hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi 2 lagu medley ya. Lagu yang pertama adalah Hari Ini Harinya Tuhan, dan lagu yang kedua adalah Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami anak-anakmu mengucap syukur dan berterima kasih jika pada saat ini kami boleh dikumpulkan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hati kami bersama-sama bersatu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran mereka agar mereka boleh mengerti setiap firman yang akan dibawakan oleh para pengasuh, sehingga anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Engkau. Berkati juga kami para pengasuh yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita akan pisah kelas, kita menyanyi lagi satu lagu lagi. Untuk itu, kita semuanya berdiri ya. Lagunya pakai gerakan. Lagunya berjudul Jalan Serta Yesus. Oke. Halo adik-adik, masih ada semangatnya kan? Ayo kita lanjut memuji Tuhan, Jalan Serta Yesus. Selamat hari Minggu, adik-adik. Hari ini Kak Ino akan memimpin ibadah online di kelas Balita dan Batita. Apa kabar adik-adik? Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya. Kak Ino ingin mengingatkan bahwa adik-adik harus selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan banyak minum air putih ya. Karena virus COVID belum juga mereda. Nah untuk itu, mari kita mulai ibadah online ini dengan doa pembukaan. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Kembali Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur limpah terima kasih karena Kak Ino dengan adik-adik terkasih boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga bukalah akal pikiran Kak Ino dan juga adik-adik supaya dapat lebih mudah memahami apa yang ingin Engkau sampaikan lewat Kak Ino. Kami serahkan ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan Alkitab, Kak Ino ingin memberikan ilustrasi sedikit. Yuk kita simak video berikut ini. Happy birthday to you. Yay, blow it out. Wait. Don't push it. Put it to your mouth. Yeah. Uh-oh, careful. Blow it out. Yay! Wait. Nah, lucu ya adik-adik, teman kita tadi sampai kesusahan dia tiup lilinnya. Sampai ngap-ngap gitu kan. Nah, Kak Ino ingin tanya nih sama adik-adik, kenapa dia tiup lilin? Ayo coba jawab. Ya betul, karena dia sedang merayakan hari ulang tahunnya. Umurnya bertambah ya adik-adik. Nah, Kak Ino ingin memberitahu bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kita umur panjang, karena Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita, mulai dari kita lahir hingga nanti kita
naik ke sorga adik-adik. Untuk itu kita harus selalu taat dengan ajarannya dan setia akan perintahnya ya adik-adik. Nah untuk itu kita akan membuka kitab kita. Yuk yang sudah disiapkan, mari kita buka buku Alkitabnya. Pembacaan kita hari ini diambil dari Yesaya 38 ayat 1-8 dengan judul Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya." Yang terakhir, sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Nah adik-adik, agar adik-adik lebih mudah memahami isi dari perikop ini, Kak Ino akan memberikan ilustrasi yang memudahkan adik-adik untuk memahaminya. Yuk kita nonton sama-sama. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan muka. Jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah online kita dengan refleksi sedikit. Dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Contohnya Raja Hizkia yang sakit tadi disembuhkan oleh Tuhan dan diberikan umur 15 tahun lagi. Sungguh besar ya adik-adik kuasa Tuhan. Dan juga kita diingatkan untuk senantiasa berharap dan yakin pada kuasa Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Dengan doalah salah satu pengharapan kita sebagai umat manusia atau anak Tuhan. Karena lewat doa, permohonan dan pengharapan kita dapat terwujud dan dapat didengarkan oleh Tuhan juga ya adik-adik. Oleh sebab itu jangan lupa berdoa dan jangan pernah putus berdoa. Dan kita harus selalu mengucap syukur atas kesehatan. Dan kita juga harus percaya bahwa kita saat nanti kita mendapatkan tubuh yang kurang fit atau kita saat merasa sakit, percayalah Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan bagi kita. Ada amin adik-adik? Amin. Nah ingat ya adik-adik, firman Tuhan bahwa hormatilah ayah ibumu agar lanjut umurmu di bumi. Jangan lupa ya adik-adik bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah sampai di situ ibadah online kita ya adik-adik. Sebelum kita memasuki aktivitas kita masing-masing, mari kita menutup ibadah online kita dengan doa penutup. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajarilah kami untuk selalu berdoa dan menjadikan doa kami sebagai salah satu pengharapan kami atas apa yang kami inginkan ya Tuhan. Bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang memberikan rahmat kepada kami. Berkati juga dengan
anak-anak-Mu. Berikan selalu kami kesehatan, anak-anak-Mu kesehatan, kecerdasan ya Tuhan. Berkati juga dengan mama papa, berkati mama papa, selalu berikanlah mama papa berkat kesehatan ya Tuhan. Jauhkan kami semua dari virus, karena Engkau yang memelihara hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memelihara hidup kami. Berkati juga dengan guru-guru sekolah minggu lainnya ya Tuhan. Dan kami juga boleh berdoa bagi teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah online karena malas. Engkau ketuk hatinya, dan jikalau ada yang sakit, Engkau berikan kepulihan. Engkau berikan obat-obatan yang masuk ke tubuhnya menjadi bulir-bulir kesembuhan bagi dia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara. Kami satukan semuanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar, selamat hari Minggu, selamat pagi. Baik, kita akan mulai pengajaran tentang firman Tuhan. Sebelumnya kakak ingatkan untuk siapkan juga buku catatan dan alat tulisnya. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surga, kalau minggu pagi ini kami anak-anak-Mu boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah secara online, dan kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh yang Kudus tolong kami untuk dapat mengerti dan lakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan minggu pagi ini ada di buka kitabnya. Buka kitabnya dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 3, dan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi, pertama dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 3, dan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Kita baca ya firman Tuhan. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pembacaan kedua dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus ikhlas, dan bahwa aku
telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkata Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, itu adik-adik pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini, yaitu tentang Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia dia anak dari Papa Ahaz dan Mama Abi. Ya. Nah, Papa Ahaz ini juga seorang raja. Setelah dia tidak jadi raja, turun tahta, digantikan oleh si Raja Hizkia. Nah, adik-adik, Raja Hizkia ini hebat. Dia di masa mudanya hidup menurut firman Tuhan, sehingga dia menjadi raja di usia 25 tahun. Dan dia memerintah selama 29 tahun. Ya kan? Kalau di zaman sekarang mungkin hampir selama 6 periode. Kalau presiden kita kan 1 periode 5 tahun memerintah. Kalau di negara kita. Jadi dia memerintah hampir menjalani 6 periode. Kalau seperti negara kita. Nah, jadi dia orangnya hebat, diberkati karena masa mudanya dia taat pada firman Tuhan. Ya kan, adik-adik. Nah, jadi ini menjadi contoh yang baik buat adik-adik semua. Di masa muda kalian, dari mulai anak-anak, selalulah hidup menurut firman Tuhan dan akan diberkati. Ya, seperti Raja Hizkia. Jadi raja di usia 25. Kalau sekarang ini 25 mungkin seorang pemuda mungkin masih kuliah mungkin atau udah hampir selesai. Tapi dia sudah jadi raja. Ya kan, hidupnya menurut firman Tuhan. Dan dia diberkati. Dan suatu kali dia sakit dan dibilang oleh Tuhan dia akan mati, tapi dia dengan menangis minta kepada Tuhan supaya dia diberi kesembuhan. Melalui Nabi saya dikatakan bahwa dia akan sembuh, dan memang dia sembuh, adik-adik. Jadi benar-benar diberkati Tuhan. Nah, jadi
Jadi ini contoh yang baik. Jadi di masa muda kalian, di masa masih anak-anak, hiduplah menurut firman Tuhan, rajin baca firman. Sekarang ada ibadah secara online, adik-adik lihat melalui HP. HP juga jangan dipergunakan melulu untuk game, tapi itulah bisa kamu kesampingkan dulu HP-nya, ambil Alkitab, baca firman Tuhan. Mungkin satu hari 5 ayat, besok lagi 5 ayat, mungkin dari Kejadian. Boleh baca firman Tuhan atau ajak mama papa kita yuk baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Adik-adik bisa juga baca renungan harian untuk anak-anak, bisa beli di toko buku rohani. Jadi dari muda kalian hidup menurut firman Tuhan seperti Raja Hizkia, dia diberkati. Jangan contoh anak-anak di luar sana yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya kan? Mereka pakai narkoba, merokok, masih anak-anak SMP dan merokok, akhirnya pertama besar pakai ganja, pakai sabu. Itu karena dari mudanya merokok. Tidak ada masa depan, hancur masa depannya. Tapi kamu sebagai anak-anak Tuhan Yesus, hiduplah menurut firman Tuhan, akan diberkati seperti Raja Hizkia. Dari muda sudah jadi pemimpin, diberkati. Nah, itulah. Jadi pelajaran hari ini contoh yang baik untuk kalian. Raja Hizkia yang masih muda diberkati Tuhan. Saya mau seperti Raja Hizkia. Masih muda, mau dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran nasihat mama papa, sehingga Tuhan berkati. Masa depan kalian cerah. Nah itu kan indah kan? Nah, jadi sekali lagi adik-adik, hiduplah senantiasa dekat dengan Tuhan. Rajin berdoa, dan kalau sakit misalnya, minta Tuhan sembuhkan. Bisa melalui obat, melalui dokter, tapi kalau tanpa Tuhan tidak bisa sembuh. Tapi berdoalah, kamu akan mendapat kesembuhan. Umurmu akan dipanjangkan seperti Raja Hizkia. Setelah dia sakit, dia bisa bertambah usianya 15 tahun lagi. Ditambah umurnya sama Tuhan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Dan mari kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga, kami anak-anak sekolah minggumu telah mendengar firman Tuhan mengenai Raja Hizkia yang dari muda dekat dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, bahkan juga taat kepada kedua orang tuanya, Papa Ahas dan Mama Abi. Tuhan berkati anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh hidup menurut firman Tuhan, mau dengar-dengar nasihat mama papanya, dan mau belajar, sehingga masa depannya boleh sukses menjadi orang yang berguna untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Jauhkan dari anak-anak kami, dari keluarga, dari bahaya virus yang berbahaya ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi anak-anak, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Eca yang akan mengajar kelas pra remaja dan remaja. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh kumpulkan kami kembali di dalam ibadah sekolah minggu virtual kami. Kami yakin dan percaya walaupun kami tidak dapat bertemu, tapi kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami terlebih hamba-Mu boleh
bercerita tentang kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat bercerita tentang kebaikan-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu kelas remaja dan remaja, karena Kak Eca sebelumnya sudah membawakan video ini di kelas balita dan batita, Kak Eca mau kasih ke kalian karena menurut Kak Eca ini juga penting untuk kelas remaja dan remaja tahu. Mungkin kalian sering mendengarnya, kalian sering mendengar di sekolah pun. Kak Eca akan beri judul khotbah Kak Eca, cerita Kak Eca pada hari ini itu tentang saling mengampuni. Kak Eca akan kasih videonya, nanti adik-adik boleh lihat. Setelah itu baru kita akan bahas ya. Dilihat dulu ya videonya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Adik-adik sekolah minggu bagaimana? Pasti kalian sudah melihat dong video yang sudah Kak Eca kasih. Nah adik-adik, seperti video yang sudah Kak Eca berikan, menurut mungkin adik-adik, itu mah udah biasa Kak Eca, itu mah udah sering. Tapi menurut Kak Eca itu adalah basic untuk kita anak-anaknya Tuhan Yesus tahu atau belajar tentang saling mengampuni. Pasti kalian banyak kan di kelas remaja ini yang menjadi kakak atau adik. Terkadang Kak Eca pun adalah seorang kakak. Kadang-kadang Kak Eca juga sering marah sama Kak Ino, adik Kak Eca. Kak Eca selalu menyalahkan dia, padahal Kak Eca pun gak sadar kalau misalnya Kak Eca juga sering melakukan banyak kesalahan sama Kak Ino. Dan Kak Eca mau mengajarkan bahwa Tuhan Yesus pun saling mengampuni. Apapun kesalahan adik atau yang kakak kalian perbuat, seharusnya kita bisa saling mengampuni karena Tuhan Yesus pun sudah mengampuni dosa-dosa kita dan bahkan rela mati di kayu salib. Menurut Kak Eca emang ini basic Kak Eca, tapi Kak Eca pasti kita pun kadang-kadang susah kan mengampuni seseorang yang berbuat salah kepada kita. Pasti kita, ngapain gue maafin dia, ntar dia buat lagi. Ngapain gue maafin dia, orang dia emang jahat sama semua orang. Tapi adik-adik, kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus enggak bisa menghakimi orang-orang lain. Kita diajarkan sama Tuhan Yesus untuk saling mengampuni, karena Bapa kita Tuhan Yesus aja mengampuni dosa-dosa kita dan rela mati. Jangan lupa ya adik-adik, kalau kalian susah mengampuni orang lain, pasti Tuhan Yesus pun sedih kan, karena aku aja udah mengampuni kalian, masa kita yang manusia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan adik kita sendiri, kakak kita sendiri, ataupun
orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, walaupun memang susah adik-adik, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik mampu, adik-adik pasti akan selalu memaafkan, karena di dalam diri kita masing-masing sudah tertanamkan kasih. Kalau kita sudah menanamkan kasih, pasti kita selalu dapat mengampuni. Jangan lupa dibaca ayat Alkitabnya. Adik-adik jangan lupa kalau boleh di-sharing lagi sama papa mama di rumah, karena Kak Echa tahu ini, menurut Kak Echa ini hal yang penting, sama juga untuk adik-adik. Mungkin ada yang juga lagi merasakan saat ini lagi bete sama adiknya atau kakaknya. Ingat ya adik-adik, kita sebagai saudara kita harus bisa saling mengampuni. Sampai ketemu adik-adik di sekolah minggu berikutnya. Sebelumnya, mari kita tutup dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk saling mengampuni, saling menyayangi seperti Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan yang boleh Engkau perbuat kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menanamkan kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak atas segala hal yang baik yang boleh Engkau berikan kepada kami. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang jauh daripada kami. Berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan, umur panjang, kepintaran dalam belajar. Tuhan, Engkau yang boleh tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu. Bagi orang tua adik-adik sekolah minggu, kiranya Engkau juga boleh memberkati dan menyertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang baik yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu adik-adik, selamat hari Minggu.